Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Tapi kalau kalian biasa-biasa saja pulang kampung, orang tidak nyari. Ya. Apa itu skillnya? Tambah skillnya di situ. Kalau misalnya jurusannya nanti pendidikan ekonomi, ambil skill bagaimana tentang komputer akuntansi, bagaimana penguasaan pajak, gitu ya, penguasaan dalam penguasaan pajak, penghitungan pajak, atau perbankan kalau dia nggak di ekonomi. Kalau olahraga, kembangkan potensinya di bidang olahraga. Jadilah pelatih wasit bola voli, wasit pelatih basket, wasit pelatih sepak bola. Kalau kamu pulang kampung, kamu dicari, gitu ya. Selama ini alhamdulillah wasit-wasit di daerah itu, kemarin termasuk yang di Kutai Barat, saya ke sana itu pelatih dan wasit di sana untuk pelatihan itu yang dipakai justru alumni IKIPGRI semua. Itu loh. Kenapa? Karena mereka tambah skillnya tadi. Ini bukan hanya kuliah, tapi tambah skill gitu loh. Kita punya waktu kok. Ya, anak ekonomi itu kuliahnya malam jam 7, paginya ngapain? Ya tambah skill. Bayar Pak? Nggak bayar. Kalau kamu ke BLK sana, itu ikut pelatihan di situ malah didapat uang saku. Ya, apa saja keterampilan situ banyak yang didapat. Alhamdulillah nih kemarin kita sudah ada MOU dan sudah dilaksanakan prakteknya otomotif itu. Gitu ya. Banyak skill yang didapat di situ. Skill lain lagi banyak yang lain-lain itu. Jadi jangan hanya datang kuliah, duduk, dengar, pulang. Gitu. Dapatnya dapat ijazah. Apa itu tidak laku ijazahnya? Laku memang ijazahnya. Tapi tidak didampingi dengan keterampilan, tidak didampingi dengan skill yang baik. Kita butuh skill itu. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan kan begitu loh. Yang dibutuhkan ke depan adalah mahasiswa yang terampil gitu loh. Ya. Nah, kita alhamdulillah 2 tahun ini gitu ya, sudah mengirim 2 angkatan mahasiswa mengajar. Mudah-mudahan kalian nanti bisa ikut itu. Gitu ya, mahasiswa baru ini. Mahasiswa mengajar angkatan pertama itu 2 orang, kemudian yang kedua ini kalau tidak salah 6 ya. Ya, 6 orang, kemudian dosennya ada 5. Itulah ya. Apa untungnya itu? Ikut kegiatan gitu. Kalian nanti akan dapat sertifikat kampus mengajar, Merdeka Belajar. Dan itu sudah dicanangkan oleh Pak Menteri. Makanya guru-guru sekarang Pak Tri itu sudah mulai dipacu gitu ya, dipicu. Bagaimana ikut dengan guru penggerak, ya, guru penggerak, sekolah penggerak ini. Karena syarat untuk jadi kepala sekolah, kemudian pengawas ke depan, itu adalah dari guru-guru penggerak. Nah, kalian sama itu. Syaratnya nanti kalau untuk diangkat jadi tenaga kontrak, mungkin B3 atau nanti dari orang-orang yang kampus mengajar itu. Karena ada sertifikatnya langsung dari menteri itu. Ya gampang-gampang. Bukan saya yang buat ya. Bukan, itu dari kementerian langsung. Tadi juga sudah disebutkan, dibiayai gitu loh. Biaya hidupnya dapat itu. Kalian nanti akan dikirim ke daerah-daerah perbatasan yang daerah-daerahnya yang minus, kemudian tidak ada guru IT dan seterusnya. Nah, dari keilmuan yang didapat di kampus ini sudah yang diterapkan gitu. Nah, apalagi sekarang saya kebetulan di pengurus PGRI di provinsi itu membidangi gitu ya. Saya membidangi di ketua bidang pendidikan gitu, pengembangan pendidikan. Nah, kemarin saya ditantang itu untuk kerjasama dengan pemerintah provinsi membuat bagaimana mahasiswa IKIP siap enggak diterjun ke lapangan gitu loh. Dananya dari provinsi untuk mendampingi guru-guru SD, guru-guru SMP yang IT-nya, penguasaan IT-nya lemah. Dananya sekolah gitu loh. Nah, saya belum jawab itu. Gitu ya. Karena yang diminta bukan hanya mahasiswa juga dosennya gitu loh. Nah, saya bilang siap gitu, dosennya malah nggak siap gitu. Saya yang bermasalah begitu ya. Nah, ini dibiayai oleh pemerintah provinsi. Gitu ya. Dan banyak dana di pemerintah provinsi itu karena saya juga kebetulan di Majelis Ulama Indonesia untuk Provinsi Kalimantan Timur saya membidangi bidang ketua pendidikan dan kaderisasi. Gitu ya. Kemarin tuh diminta 40 mahasiswa yang akan dikirim ke Gontor Unida, Universitas Darussalam Gontor itu
Itu 40 yang diminta pemerintah provinsi, itu yang mendaftar hanya 24. Gitu loh. Ya. Maaf, bukan 24, malah 16 gitu ya. 16 saja yang mendaftar, padahal dibiayai itu. Biayanya besar itu Pak, 23 juta untuk satu orang itu selama 6 bulan. Pulangnya bisa beli motor tuh. Asal di sana makan tahu tempe gitu ya. Bayangin itu 23 juta satu orang gitu loh. Saya buat pengumuman itu selama 1 bulan di webnya majelis, kemudian saya juga sudah sosialisasi ke majelis ulama kabupaten kota, itu minta gitu loh, siapa yang mau dididik 6 bulan di Jawa Timur itu, di Ponorogo, di Gontor itu, siapa yang mau gitu loh. Hanya 16 yang mendaftar itu. Gitu ya. Dan 14-nya cewek gitu loh. Luar biasa ini. Luar biasa, padahal yang kita minta itu cowok semua gitu, ceweknya hanya diminta 2. Justru terbalik gitu. Cowoknya yang 2, cewek semua itu. Ya, padahal saya sudah gerilya itu 10 kabupaten kota sekaltim, saya minta minimal mengirimkan 2. Kutai Barat 2, Bontang 2, Sangatta 2 begitu. Ya. Ini sudah jalan, nanti Desember sudah kita tarik. Di awal Juli kemarin sudah kita kirim gitu ya. Nah, tinggal kita saja ini gitu ya. Saya kebetulan pas dapat posisi seperti itu tinggal mencari siapa yang mau dulu. Sebelumnya kita sudah 2 angkatan, di sini ada mahasiswa kita yang dikirim. Cewek juga sama cowok gitu ya. Cewek juga sama cowok gitu ya. Kebetulan kemarin saya suruh ngantar ke sana, saya bersama dengan kegiatan lain, saya bilang mohon maaf kalau bisa yang lain saja. Akhirnya saya mintalah ketua komisi pendidikan itu yang mengantar dia ke Jawa Timur itu. Dibiayai oleh pemerintah dari beasiswa Kaltim Kalimantan Timur gitu ya. Nah, saya mohon itu tadi, tinggal kalian bagaimana skillnya, bagaimana kompetensi diri itu diangkat. Saya punya potensi apa sih gitu ya. Kalau punya bakat di bela diri, ya di bela diri itu dikembangkan. Nanti pulang kamu jadi pelatih di sana gitu. Pelatih kempo, pelatih karate, pelatih silat. Syukur-syukur kalau ditempatkan di sekolah kamu bisa sudah bikin klub-klub di sana gitu. Dan itu mengangkat harkat martabat kamu juga IKI PGRI. Ya. Luar biasa itu. Kalau sudah semua mahasiswa KIKI bergerak seperti itu, wah sudah nggak usah promosi KIKI itu, semua orang kuliah di sini. Gitu ya. Ini kan enggak itu setengah mati Pak Tri itu ke lapangan, Pak Min itu sampai ke Kutai Barat itu keliling-keliling itu, masuk ke Bohok, masuk ke Tering, masuk ke Longiram Pak Min itu. Ya. Tapi kalau sudah mahasiswanya yang bergerak secara sendirinya, orang tahu oh itu dari mana IKI PGRI, wah luar biasa. Kok menguasai betul senamnya ya gitu ya. Tapi kalau kamu nanti kembali ke sekolah kemudian kamu yang diajari senam, aduh sedih banget gitu. Kamu punya dosen potensi senam di sini loh ya. Dosen senam di sini ahli-ahli semua gitu. Ya, dosen atletiknya itu ketua program studi itu. Bagaimana itu mencetak pelari-pelari sprinter yang hebat itu ada di sini sebenarnya gitu. Tinggal kalian saja itu. Makanya kuliahnya jangan hanya datang, duduk, dengar, diam, pulang. Ya. Baik, yang terakhir adalah universitas. Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas ya. Yang menjalankan pendidikan akademik atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu. Lebih luas. Gitu ya. Nah, kebetulan kita di sini yang negeri ada 1. Gitu ya. Yang selalu kita dengar dengan Universitas Mula Warman. Ya. Fakultasnya ada berapa itu? Banyak, saking nggak bisa saya nyebut itu. Prodinya ada berapa? Banyak juga, gitu ya. Gitu ya. Karena saking banyaknya, ya. Dan setiap tahun malah berkembang terus fakultasnya Pak Tri ya. Kemarin kesehatan itu mecah lagi, kemudian fakultas kimia ya juga mecah begitu. Jadi pecahan-pecahan dari FKIP yang kemarin semua sudah mandiri jadi fakultas-fakultas begitu ya. Universitas yang lain di sini ada yang swasta gitu ya. Tapi kalau IKIP itu hanya satu-satunya. Jadi kalau orang bilang IKIP ya IKIP PGRI sudah. Nggak ada itu lain lagi selain IKIP PGRI. Kalau universitas banyak.
Kita ke Tenggarong itu ada namanya Unikarta, Kutai Kartanegara. Di tetangga kita di sebelah kanan kita itu ada yang namanya Widyagama. Di Juanda itu ada namanya Unpak, universitas gitu. Nah, mereka mengembangkan berbagai cabang ilmu. Di sana ada hukum, ada politik, ada pertanian, ada teknik ya, fakultas teknik begitu. Nah, apakah IKIP juga bisa nanti jadi universitas? Bisa. Tinggal dari kalian nanti itu. Ya. Kalau bisa nanti bagaimana keluarnya, bisa mengangkat nama IKIP PGRI, sehingga kita nanti bisa kembangkan IKIP ini jadi universitas. Dan ke depan memang kita sudah rencanakan. Ya. Sehingga kita nanti bisa leluasa mencetak guru, bisa mencetak tenaga-tenaga selain guru. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan perguruan tinggi. Pengelolaan perguruan tinggi itu ada 3 pengelolanya. Yang pertama yang disebut dengan perguruan tinggi negeri. Sering dengar istilah PTN gitu ya. Nah, ini perguruan tinggi yang ada di bawah kementerian. Baik itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, gitu ya. Seperti Mula Warman tadi itu di bawahnya PTN itu, kementerian. Ada juga di bawah kementerian lain, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, itu ada. Ada perguruan tinggi yang ada di kementerian. Semua fasilitas termasuk penggajian, pembiayaan ditanggung oleh negara. Supaya paham begitu ya. Jadi gaji dosennya, bangun gedungnya, adakan kursinya, beli laptopnya, beli baterainya, sampai beli minumnya, ini tanggung oleh negara semua gitu. Gitu ya. Semuanya ditanggung oleh negara. Nah, sementara yang kedua adalah perguruan tinggi swasta. Nah, seperti kita ini, PTS. Ini ditanggung negara, enggak, tanggung IKIP nih. Dari mana ya? Dari kalian ini duit ini. Kalau kalian bayar SPP. Kalau kalian nunggang SPP-nya enggak bisa juga minumnya dosennya nih. Gitu ya. Nah, disebut dengan perguruan tinggi swasta. Ya. Nah, siapa penyelenggara perguruan tinggi swasta? Itu adalah badan-badan penyelenggara. Ya, bisa asosiasi, bisa perkumpulan, gitu ya, bisa persatuan. Gitu ya. Nah, IKIP ada di mana? Nanti secara detail akan disampaikan oleh narasumber kita, Pak Kepala Dinas. Kebetulan beliau adalah Ketua PGRI, gitu ya, Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Timur, Pak Anwar Sanusi. Nanti sesinya saya lupa hari apa begitu, nanti akan menjelaskan bagaimana apa sih yang disebut dengan PGRI, termasuk IKIP nanti gitu ya.